Anda masih bergabung bersama kami dan kembali bergabung rekan KZ7. Iya pemirsa, kita akan membahas satu tema menarik yaitu cari ART lewat aplikasi dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Bapak Daniel Siswanto, CEO dari MyMate. Halo Mas Daniel. Mas Daniel, apa kabar? Halo, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kreatab. Kalau kita lihat mengenai permasalahan masyarakat Indonesia mengenai ART gitu, kayaknya ini apalagi kalau mau masuk musim mudik dan lain sebagainya gitu ya, ini kayaknya banyak jeritan-jeritan yang tak tersampaikan gitu ya soal ART. Nah ini kalau Anda melihat kebutuhan dari masyarakat yang at least terlayani lah ya oleh MyMate sejauh ini soal ART itu seperti apa sih? Khususnya untuk di Indonesia ya, kalau untuk kebutuhan ART itu cukup tinggi. Tapi memang berbanding lurus dengan masalah-masalah yang muncul pada saat kita melakukan perekrutan terhadap asisten rumah tangga. Salah satunya mungkin kualitas pekerja, terus kemudian keamanan pada saat kita mempekerjakan mereka, dan yang paling penting sih tarif ya. Tiap-tiap kota itu biasanya beda tarif. Dan ini juga menjadi faktor pemicu terhadap beberapa keluhan-keluhan ataupun mungkin masalah pada saat mempekerjakan asisten rumah tangga tersebut. Oke, dari kendala sendiri yang biasa dihadapi masyarakat, kalau MyMate melihat di masyarakat kita banyak pain point-nya apa saja? Kebanyakan sih lebih ke ini ya, kualitas sama klasifikasi sih. Sebenarnya problem di Indonesia tuh simple ya. Di Indonesia itu asisten rumah tangga ini kalau kita maksimalkan itu bisa jadi salah satu profesi yang cukup menarik ya. Tapi lagi-lagi Indonesia itu belum ada kualifikasi kerja, standarisasi dan klasifikasi kerja khususnya untuk profesi asisten rumah tangga. Nah, kalau kita bisa menciptakan ketiga hal tersebut, saya rasa problem-problem di lapangan itu pasti akan hilang dengan sendirinya, karena kita tuh harus menciptakan budaya baru lah dalam untuk istilahnya menggunakan profesi inilah. Dan problem yang paling banyak kebanyakan sih miskomunikasi ya antara si pekerja dengan pengguna layanan. Jadi pas pertama rekrutnya untuk asisten rumah tangga, tahu-tahu pas berjalannya waktu ada yang disuruh bersihin genteng, ada yang disuruh bersihin toren, bahkan ada yang disuruh jaga hewan gitu. Nah ini awal dari masalah timbulnya ke miskomunikasi lah. Jadi ya yang hal-hal yang tidak diinginkan tuh biasanya gampang terjadi dari hal-hal kecil tersebut. Oke. Gitu. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh MyMate, Mas Daniel? Kami di MyMate menciptakan sebuah sistem, di situ mengatur mulai dari regulasi kerja, kemudian tarif dasar, dan ada standarisasi, dan yang paling penting keamanan sih. Kita menawarkan keamanan. Jadi keamanan yang kita tawarkan ke customer itu adalah background check dari si pekerja, dan pekerja sendiri juga tahu profil dari yang mempekerjakan mereka. Dan di layanan kami ini, di aplikasi kami, ada beberapa fitur seperti panggilan darurat kalau terjadi sesuatu, dan kita bisa bantu 24 jam dalam satu hari. Kemudian juga customer bisa track posisi pekerjanya ada di mana, terus kemudian mereka juga ada daily activity-nya. Jadi customer bisa memberikan tugas harian ke pekerja, jadi pekerja tinggal ikutin rules dari aplikasi tersebut. Oke, kalau dari spesifikasi atau mungkin tadi disebutkan standarisasi yang diterapkan oleh MyMate, sebetulnya mungkin bisa lebih spesifik seperti apa Mas? Selain mungkin dari background check tadi yang disebutkan, tapi mungkin ada kurasi-kurasi awal kah yang dilakukan oleh MyMate? Untuk saat ini kami memberlakukan face recognize pada saat pendaftaran, karena kita kan mau membawa orang istilahnya itu yang kita belum kenal ke dalam rumah. Jadi keamanan untuk si pengguna layanan juga perlu kita perhatikan, dan yang kedua juga dari sisi pekerjanya juga harus tahu dia bekerja di rumah siapa dan pekerjaan intinya apa. Nah untuk standarisasi kerja di MyMate itu minimal pekerja ini sudah berpengalaman 1 tahun. Nah 1 tahun dalam artian mengurus rumah, kemudian juga kalau dia mendaftar sebagai asisten rumah tangga, kita mendaftar sebagai babysitter atau pengasuh, kita wajibkan untuk melampirkan sertifikasi, baik itu dari LPK atau dari pusat pelatihan yang memberikan pelatihan-pelatihan mengurus bayi dan lansia.
Nah, kalau untuk eh, kualifikasi kerjanya itu kita membedakan ada beberapa layanan yang kita berikan seperti asisten rumah tangga, babysitter, butler dan supir pribadi. Jadi kalau seandainya dia apply sebagai babysitter ya dia akan handle masalah perawatan anak dan bayi. Jadi nggak akan lari ke asisten rumah tangga atau bahkan disuruh nyupir, itu jauh sekali. Nah kalau terjadi hal seperti itu dia bisa komplain dari aplikasi. Jadi menyampaikan keluhan ke pihak kami dan pihak kami akan lakukan tindakan atau memediasi antara kedua belah pihak gitu. Masyarakat Indonesia sudah cukup familiar dengan perusahaan penyalur tenaga ART lah ya. Kita juga cukup paham lah mengenai model bisnisnya seperti apa. Nah, kalau spesifik ngomongin soal MyMate maksudnya. Seperti apa model bisnisnya? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mas Daniel ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Daniel dari MyMate. Model bisnis dari MyMate ini seperti apa Mas Daniel? Ya, kalau ngobrolin bisnis modelnya MyMate ini agak seru sih. Karena memang MyMate mengusung gaya baru dalam merekrut asisten rumah tangga. Karena seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini kan banyak yayasan dan mereka itu konvensional. Dan kebanyakan beberapa oknum yayasan itu memberlakukan sistem garansi. Garansinya itu lucu, jadi 3 bulan, per 3 bulan lewat 1 hari aja kita udah nggak bisa komplain. Dan itu cukup ngerugiin buat pengguna layanan. Nah, melihat peluang itu, MyMate coba bikin satu aturan kira-kira apa sih yang istilahnya bisa mengikat antara kedua belah pihak sehingga profesionalisme dari si pekerja dan si pengguna itu akan muncul. Jadi kita pakai sistemnya yang 1 bulan berlangganan selama 30 hari. Jadi ordernya itu sama seperti ojek online, cuman lebih panjang dalam 1 bulan. Dan partner itu akan menerima, kami menyebut pekerja rumah tangga ini sebagai partner. Partner ini menerima paymentnya after dia selesai melakukan tugas selama 1 bulan. Sedangkan untuk customer itu bayarnya di awal dulu, gitu, tanpa biaya admin, tanpa biaya tambahan yang macam-macam, cukup bayar gajinya aja, udah bisa langsung kerja. Nah, terus bagaimana sistem penukarannya? Kita garansinya selama berlangganan dan selama menggunakan layanan MyMate, selama itu juga dia bisa lakukan pergantian. Ya sama kayak macam ojek online, kalau kita mau ganti driver, kapanpun kita bisa gitu. Nah, terus kalau dia berhenti di tengah bulan atau baru kerja 3 hari bagaimana? Nah, kita pakai sistemnya pro-rate. Jadi customer hanya bayar hari di mana pekerja itu bekerja gitu sih. Oke, ini cukup fair. Jadi Ya? lebih fleksibel. Apakah itu Cukup fair. untuk ART-nya ataupun mungkin untuk usernya gitu? Karena yang selama ini terjadi adalah tidak transparan, kemudian juga akhirnya ada sistem-sistem yang dibuat oleh yayasan penyalur sendiri sehingga merugikan user gitu. Iya, menarik sekali. Sejauh ini sudah berapa banyak ART Mas Daniel yang disalurkan oleh MyMate? Kita sekarang ada di 2 kota besar sih. Sebenarnya ada di 4 kota besar, cuman pas waktu pandemi kemarin kita harus tutup dulu 2 kota. Jadi sekarang kita berfokus di Jakarta dan Bandung. Ada sekitar 4.000 rumah yang kita layani. 4.000 rumah dengan berbagai macam variasi lah yang mereka gunakan layanannya. Baik. Sedikit tambahan tadi yang di awal, Ya. kenapa kita memilih sistem seperti itu? Karena mungkin kita agak-agak aneh ya, tapi ini realitanya di Jakarta khususnya ibu kota besar gitu. Masih ada loh yang ngegaji pekerja rumah tangga tuh dengan tarif 800, ada yang 500.000 1 bulan karena mereka merasa oh sudah tinggal di rumah nih, sudah makan nih. Padahal itu nggak bisa dijadikan alasan dengan kita memberikan bayaran segitu kecil. Nah, sadar nggak sadar hal seperti itu tuh kadang-kadang jadi pemicu gitu loh, terjadinya pencurian, mungkin juga si pekerjanya nggak terima terus dia mukul anaknya. Nah, dari situ nanti customer bisa melakukan tindakan penyekapan dan lain sebagainya lah. Dan pengawasan itu di Indonesia masih kurang sekali untuk pekerja ini. Jadi MyMate itu punya mimpi suatu hari nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi lah dengan adanya MyMate, teman-teman di yayasan ataupun di bisnis serupa ikut membantu lah kita memanusiakan profesi ini. Oke, Kurang lebih begitu. baik. Tadi kita belum sempat mengupas sedikit mengenai sisi komersil ataupun mungkin MyMate as in sebuah platform bisnis gitu ya. Gimana pun kan memang ada biaya operasional yang harus Betul. di cover, kemudian juga ada target profitabilitas. Nah, soal itu gimana tuh? Stream revenue-nya dari mana aja, Mas Daniel? Kalau kita stream revenue dari biaya layanan, jadi customer hanya bayar gaji pekerjanya 2 juta, kemudian untuk tarif terendah itu kita dimulai dari 2 juta, plus sama biaya layanan sebesar 500.000 1 bulan, dan itu lebih murah
jauh lebih murah daripada menggunakan yayasan, karena gajinya sendiri udah kita tetapkan, terus kemudian BLN tidak terlalu besar, dan untuk di sisi pekerja kita tidak berlakukan potongan. Oke, ini juga menyalurkan ART untuk kebutuhan misalnya hanya harian aja gitu, kerja habis itu pulang, itu ada? Kita yang on demand seperti itu belum ada. Jadi kita baru ada asisten rumah tangga yang pulang pergi, tetap langganannya 1 bulan, tapi dia tidak menginap di dalam rumah. Oke. Jadi datang pagi, datangnya jam 8, pulangnya jam 5. Nah, terus kemudian di ART kita itu dapat bagian untuk libur itu 2 kali dalam 1 bulan. Jadi tanpa dia minta ke customer pun sudah otomatis ada liburnya. Baik, semoga baik. ini dapat menjadi solusi lah ya terkait dengan permasalahan ART di Indonesia. Baik, Mas Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk MyMate dan juga Anda ya. Sehat Thank you, selalu, Mas sampai Daniel. jumpa. Ya, terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri, kita akan update terlebih dahulu pergerakan IHSG di awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, data RTI-nya sejauh ini IHSG bergerak di zona merah ya. Kalau tadi kita sempat melihat IHSG sempat bergerak di zona hijau, sejauh ini melemah di level 6.911. Saham-saham yang masih jajaran top gainers, di antaranya adalah ada Medco, Aman, Wi-Fi, SGER, ITMG, kemudian juga ada Aro, Pegas, Elsa, dan Apex. Dan top loser silakan Keja. Top khusus ada TCPI, BMRI, MSIN, AMRT, Hill Tugu, PGEO, GCTL, dan ada Sumber Tani Agung juga RMK. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kezia 7. Sampai jumpa.